Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miranti dengan NIM G701210558. Di video kali ini saya akan menjelaskan perjalanan obat aspirin di dalam tubuh sehingga dapat menimbulkan efek terapi. Aspirin merupakan obat turunan salisilat yang biasanya digunakan sebagai analgesik, antipiretik, antiinflamasi pada dosis tinggi. Namun, jika pada dosis rendah, obat ini dapat berperan sebagai antikoagulan. Sebelum dapat menimbulkan efek terapi bagi tubuh, obat atau aspirin ini sendiri akan mengalami perjalanan dan mengalami proses ATME. ATME sendiri merupakan singkatan dari absorpsi, distribusi, Sebelum saya membahas metabolisme, tentang dan juga proses ATME pada obat aspirin. di video kali ini Saya akan menjelaskan membahas terlebih dahulu proses ATME tersebut faktor-faktor pada yang obat mempengaruhi aspirin proses ATME itu sendiri. Nah, proses ATME dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti nilai pKa dari obat, kemudian pH dari obat maupun pH dari fisiologis tubuh kita sendiri, kemudian juga kelarutan dari obat tersebut, kemudian struktur obat tersebut, serta ionisasi obat tersebut. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu profil aspirin secara singkat. Nah, aspirin sendiri memiliki nilai pKa yakni 3,4 dan stabil pada pH 2-3. Serta obat ini akan terionisasi pada pH asam dan juga aspirin sendiri memiliki kelarutan yang sukar larut di dalam air. Nah, profil inilah yang akan mempengaruhi perjalanan atau proses ATME dari obat aspirin. Nah, yang pertama yakni proses absorpsi. Nah, aspirin sendiri baik diabsorpsi pada saluran pencernaan jika dikonsumsi secara oral. Nah, lebih tepatnya absorpsi aspirin ini terjadi pada usus kecil. Karena hal ini dipengaruhi oleh pH serta pKa pada obat aspirin ini sendiri. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya aspirin ini bersifat sangat asam sehingga dia dapat mengiritasi lambung. Hal inilah mengapa aspirin itu diabsorpsi pada usus kecil, karena pada pH yang lebih tinggi obat ini dapat dengan mudah diabsorpsi. Selain itu, nilai pKa 3,4 ini mempengaruhi proses ionisasi dari obat ini. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya obat dalam bentuk terion itu akan sulit untuk menembus membran sel sehingga akan sulit diabsorpsi. Sehingga untuk dapat mudah terabsorpsi, obat ini harus dalam bentuk molekul. Nah, itulah mengapa aspirin ini sangat mudah diabsorpsi pada usus kecil. Kemudian setelah diabsorpsi, aspirin akan didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, baik melalui plasma maupun juga ASI. Kemudian, untuk dapat menimbulkan efek terapi, aspirin sendiri telah mengalami metabolisme fase 1, yakni hidrolisis menjadi asam salisilat yang lebih aktif sehingga dapat menimbulkan efek terapi. Nah, proses hidrolisis ini terjadi pada mukosa di gastrointestinal. Kemudian, obat didistribusikan dalam bentuk salisilat yang mana nantinya akan berikatan dengan reseptor enzim siklooksigenase 1 sehingga dia dapat menimbulkan efek terapi. Nah, setelah itu, obat akan terkonjugasi di dalam hati, di mana ia akan menghasilkan glukuronid sebagai senyawa yang lebih polar dari asam salisilat sebelumnya, sehingga dapat mudah diekskresikan karena senyawa ini mudah larut di dalam air. Seperti kita ketahui bahwasanya asam salisilat ini sendiri memiliki tingkat kelarutan yang rendah di dalam air, sehingga diperlukan konjugasi terlebih dahulu atau perubahan metabolit dari senyawa yang kurang polar menjadi polar untuk dapat dengan mudah diekskresikan keluar tubuh. Nah, setelah terkonjugasi pada hati, molekul glukuronid akan menuju ke ginjal, di mana senyawa-senyawa ini nantinya akan melewati proses seperti penyaringan, kemudian juga proses absorpsi kembali jika senyawa tersebut masih dapat digunakan, dan dikeluarkan dalam bentuk urin.
Aktivitas biologis dari obat aspirin ini sendiri spesifik dengan menghambat enzim siklooksigenase 1, di mana enzim ini berfungsi sebagai enzim yang mengkatalis proses perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin, yang mana nantinya prostaglandin ini menjadi prekursor dari inflamasi serta rasa sakit. Nah, ketika prostaglandin dihambat untuk terbentuk, maka inflamasi serta rasa sakit tidak timbul. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan terkait proses AKME obat aspirin, sehingga aspirin sendiri dapat menimbulkan efek terapi di dalam tubuh. Sekiranya ada kata-kata yang salah dari saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.